Dan kita akan membahas ya mengenai kontroversi dari kontraflow ini bersama dengan Pak Sony Susumana, konsultan keselamatan berkendara Indonesia. Selamat malam Pak Sony. Reinhard Sirait Pak di studio. Selamat malam Mas Reinhard. Baik, Pak Sony, menarik kita mencermati lebih jauh mengenai kebijakan kontraflow yang tampaknya ya ini mungkin masih akan diterapkan dalam arus balik Lebaran nanti. Apa yang Anda lihat dari sini? Apakah memang kontraflow ini masih layak dengan segala risikonya, atau memang ini masih menjadi solusi untuk bisa mengurai kepadatan kendaraan yang ada? Ya, memang ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kepolisian. Ada ganjil genap, ada one way, kemudian ada kontraflow ya. Semua ada plus minusnya ya. Semua ini dibuat memang tujuannya supaya kemacetan ini bisa terurai. Tetapi apakah kontraflow berbahaya? Dari semua rekayasa yang ada ini, kontraflow yang paling berbahaya. Kenapa? Karena mereka berjalan di arah yang berlawanan, di lajur yang berlawanan. Kemudian pembatasnya selama ini kan hanya safety cone. Kalaupun dikasih water barrier, itu pun mudah berpindah atau bergerak atau jatuh akibat dari angin. Ya. Kemudian sebenarnya kontraflow ideal nggak? Menurut saya nggak ada masalah itu dilaksanakan selama jaraknya atau panjangnya hanya ya 5 kilo atau maksimal 10 kilo lah mendekati gerbang tol misalnya ya. Karena kita tahu bahwa pengendara nanti arus mudik ini membutuhkan rest area. Ketika mereka ada di lajur kontraflow, mereka kan bingung ke rest areanya gimana. Ya. Nah, dengan jalur yang sempit juga mereka lebih mudah terkena highway hypnosis. Ya. Jadi saya udah setuju kalau kontraflow ini dievaluasi. Oke, dievaluasinya artinya tidak diberhentikan ya, masih tetap diberlakukan, hanya kemudian perlu ada beberapa catatan. Selain kemudian jaraknya tidak terlalu panjang, tadi Anda katakan maksimal 5 kilo begitu ya. Apakah ada evaluasi lain yang menurut Anda perlu diberlakukan jika kontraflow masih mau digunakan? Apakah itu soal kecepatan kah atau ada hal yang lain, Pak Sony? Iya, memang idealnya kalau kita ada di lajur kontraflow, itu kecepatan maksimalnya 70 atau 60-70 km per jam ya. Kemudian penting sekali pengemudi ini kondisinya fit, supaya apa? Dia bisa melihat jarak aman, bisa mengukur jarak aman yang baik seperti apa. Ketika dia memiliki reaksi yang cukup, ngeremnya juga akan bagus. Kemudian diharapkan pengguna kontraflow tidak melakukan saling susul atau mendahului atau bersiksa, karena kontraflow di sini saya nggak tahu bisa satu lajur bisa dua lajur. Oke. Jadi kalaupun ada yang perlu ditambahkan atau dievaluasi, menurut Anda sekali lagi adalah itu soal jarak ya, Pak Sony, tapi masih tetap boleh diberlakukan. Kalau dilakukan nggak ada masalah selama panjangnya nggak lebih dari 10 kilo lah. Tapi kalau yang Anda lihat selama ini ya dalam penerapan kontraflow dalam tidak hanya arus mudik misalnya, tapi juga misalnya kalau kita lihat di tol ketika ada kepadatan kendaraan, apakah memang itu sudah sesuai dengan safety yang ada atau masih jauh dari itu, Pak Sony? Kalau sekarang jalan tolnya ada di dalam kota, dan itu kan biasanya pemberlakukan kontraflow hanya di jam-jam sibuk, biasanya di pagi hari. Di pagi hari semua orang lagi semangat-semangatnya mau berangkat kerja. Ya. Nah, kalau dilakukan di jalan tol luar kota, ini berbeda nih. Orang yang mau berangkat dan yang mau pulang. Artinya yang satu semangat, yang satu udah capek. Nah, ini yang sangat berbahaya ketika ketemu dengan pengemudi yang seperti itu. Oke. Pak Sony, ada juga catatan menarik ya dari peristiwa kecelakaan kemarin ya, dengan adanya praktek travel gelap misalnya, atau perilaku supir yang kemudian banyak yang mungkin berkendara di luar koridor begitu. Nah, bagaimana kemudian kontraflow ini bisa tetap menjamin bahwa ini tetap aman, tetap maksimal begitu ya, dari segi safety-nya tadi itu? Ya, memang kita nggak ada yang bisa mengukur kapan kecelakaan itu terjadi. Dan kita juga nggak bisa ngecek pengemudi satu persatu ya, karena kondisinya crowd sekali. Memang harus disadari oleh pengendara ketika memang kita mendapatkan lajur kontraflow, di situ kosong sekali. Jadi jangan seperti kayak kita dapat hadiah, terus seneng gitu ya. Harusnya kita harus lebih safety-nya double, kemudian kewaspadaannya double, dan perilakunya dia double lebih baik lagi. Sehingga selama di perjalanan ini mereka sudah memikirkan
risiko-risiko apa yang mungkin terjadi, kemudian membaca situasi, apakah saya perlu masuk kontraflow atau lewat jalur yang biasa aja. Oke. Jadi jangan memaksakan diri, tetapi pastikan dia mampu atau enggak, sehingga dia begitu masuk kontraflow dia sudah yakin bahwa dia sudah memenuhi standar atau kompetensi berkendara. Oke, jadi terakhir singkat, kalau dari Anda Pak Sony, apa imbauan Anda bagi pengendara atau bagi kepolisian ya yang akan menerapkan ini kontraflow agar tetap aman, tetap mengedepankan safety tadi itu, meskipun kita tahu bahwa ini ada sejumlah risiko yang membahayakan. Ya, menurut saya kontraflow dilakukan nggak ada masalah, tetapi paling tidak sudah mendekati gerbang tol untuk mereka membayar atau tap kartu gitu ya. Kemudian kita jangan pernah berpikir untuk segera sampai. Coba dirubah bagaimana kita untuk menjaga keselamatan. Ya, ya. Kemudian pastikan ketika pengendara melewati kontraflow, fisik mental itu terjaga untuk apa? Untuk memastikan bahwa fokus dan kontrolnya kita tetap baik. Nah, yang terakhir nih, kendaraan juga harus prima. Jangan sampai kendaraan ini mengalami kerusakan, akhirnya nyulitin pengemudi yang ada di belakangnya. Baik, Pak Sony, terima kasih sudah berbagi pandangan terkait dengan mekanisme kontraflow yang diberlakukan dalam arus balik ini. Terima kasih, selamat malam Pak Sony.